kepada saudara Bupati untuk mengeluarkan surat tertulis yang sifatnya perintah kepada seluruh OJK. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Diskusi kita pada sore hari ini, namun demikian saya kira Pak Ketua izin Pak Bupati bagian hukum saya kira harus mengeluarkan surat merangkum semua apa hasil yang kita diskusikan pada sore hari ini, itu mendiskusikan di bagian hukum. Jangan bagian ekonomi bikin surat sendiri kemudian sebentar tangan Bupati. Diskusikan di bagian hukum, kemudian rujukan hukumnya seperti apa, itu harus tercantum di dalamnya. Agar supaya jelas. Ada beberapa poin yang kita bisa hasilkan pada sore hari ini, termasuk yang disampaikan oleh bagian hukum tadi. Jadi oleh karena itu saya kira ada rujukan hukumnya jelas, sehingga ini tinggal dilaksanakan. Nah, ada surat berikutnya, saya akan mungkin surat yang Pak Bupati yang pertama kita tarik saja, kemudian dibuat surat yang baru dengan ada beberapa poin, ada dasar hukumnya sesuai dengan hasil rapat yang kita pada sore hari. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ingin meminta Pak Bupati supaya satu suara. Kalau Kapak Hukum tadi sudah berapi-api, ya jangan-jangan suara Kapak Hukum ini cuma selesai di ruangan yang terhormat ini, tidak dihormati oleh orang yang punya kebijakan. Ya, maksud saya apa yang menjadi telaah hukum oleh Kapak Hukum tadi itu yang menjadi catatan atau rujukan ketika Pak Bupati akan mengimplementasikan apa yang menjadi hasil pertemuan kita pada siang hari ini. Saya kira itu Pak Ketua. Karena secara murni dan konsekuen, maka apa yang disebut di dalam undang-undang ini adalah amanah dan harus dilaksanakan. Kalau tidak sebutkan alasannya untuk menjadi perubahan terhadap undang-undang, bahwa undang-undang ini hanya berlaku. Untuk itu kami di Bank Sulteng sendiri, khusus UMKM, kami sudah awalnya kami merujuk ke POJK nomor 11. Walaupun memang adaran dari pemerintah belum keluar, tetapi kami sebelumnya sudah mengambil langkah-langkah untuk mematahkan debitur-debitur mana saja yang perlu relaksasi, yang usaha atau pendapatannya secara umum menurun. Nah, itu kami sudah lakukan dan kami sudah lakukan pematahan. Alhamdulillah kami sudah dapat sekian debitur yang sudah selesai verifikasi sesuai syarat-syarat yang diberikan kebijakan oleh kami perbankan sendiri, manajemen kami. Untuk itu terkait UMKM, saya rasa kami di bank sendiri ada metode pembayaran. Metode pembayaran itu ada berupa angsuran pokok, itu kita beri keringanan atau dispensasi untuk 3 bulan. Di sini ada sampai berapa bulan. Kemudian untuk angsuran bunga seperti Bapak Pimpinan sampaikan tadi, ada yang sampai 1 tahun. Nanti kita tidak serta-merta melihat bahwa secara keseluruhan bisa dapat dilaksanakan. Tetapi ada salah syaratnya kita itu minimal debitur tersebut posisi lancar pada bulan Februari tanggal 29. Di atas tanggal 29 Februari itu yang posisi lancar bisa kita bijaksanai. Terkait seperti usulan dari Pak Jafar tadi, mohon terkait surat bupati yang pertama ditarik diganti. Jadi usulan kami Pak, kami di sini hanya mau datang membahas persoalan dari surat POJK tadi terkait perubahan yang seperti diusulkan oleh ketua-ketua atau anggota dewan tadi itu menyurat langsung ke OJK. Kami terima hasil dari OJK, kami akan lakukan karena dasar kami itu OJK Pak. Kita bisa langgar Pak. Jadi tadi terkait surat yang disampaikan yang ditarik yang disebar itu, jadi kami mohon hasilnya itu bukan langsung kami seperti dari penjelasan Allah itu bahwa kami itu tidak punya kemampuan, bukan tidak punya, karena kita punya aturan. OJK itu kasih keluar aturan sudah ditelaah, tidak mungkin lain mau keluar. Mungkin itu saja Pak. Dan Bang Syariah tidak harus menyurat ke OJK. Kenapa kita harus menyurat ke OJK terkait pelaksanaan undang-undang ini? Ini jelas. Sekarang yang kami minta, kalau teman-teman lembaga mengeluarkan ESN dan debitur, mana itu regulasinya? Coba ada. Tunjukkan ke kami, Pemda, mana aturan OJK atau perbankan yang mengeluarkan ASN
dari definisi dibentuk dalam undang-undang. Nanti Pak Bupati misalnya menyurati langsung kepada pimpinan bank, pas ke atas. Silakan masing-masing ke pimpinan tertingginya ke OJK pas. Kalau baik OJK tidak. Betul. Nah, sehingga nanti surat bupati itu tidak usah Bapak Gupris. Bukan Bapak Gupris, jangan tidak bikin Bapak tidur. Ambil, tanggapi, teruskan ke atas. Dan Bapak bukan pengambil kebijakan, keputusan. Karena itu uangnya Bapak, uangnya bos di atas. Yang terpenting konsumen memenuhi pihak leasing atau pihak SPF nanti akan ditindaklanjuti secara internasional. Terus kalau restrukturisasi yang didapatkan oleh pihak nasabah ini kan tadi abang sempat sebutkan itu penurunan bunga. Alasan abang mengambil kan ada 6 poin tadi bang. Kenapa alasan apa abang mengambil penurunan suku bunga? Jadi yang melakukan kantor pusat OJK itu kan merujuk bahwa diserahkan kepada masing-masing perusahaan pembiayaan. Dari kantor pusat kami itu memilih awal penurunan suku bunga dan terkait dengan kecolongan tenor atau perpanjangan itu seperti apa? Oh seperti itu bang. Bagaimana kalau ada para nasabah yang mau mengambil jangka waktu penundaan cicilan yang seperti disebutkan oleh OJK? Ya, menurut OJK itu kan ditelepon. Kalau nggak bisa ditelepon, kemudian nanti ada penagih kita yang menyampaikan informasi. Kan ada beberapa daerah yang nggak boleh keluar. Nah, jadi kita mengunjungi Bapak Ibu, kita menjelaskan relaksasi itu seperti apa, kemudian Bapak Ibu mau mengambil berapa bulan, karena secara siaran pers itu maksimal 12 bulan atau 1 tahun. Tapi kita ada pilihannya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 10 bulan. Kriteria apa saja Pak yang bisa dipilih? Dia bisa ambil. Kalau dari kami itu kan melalui asesmen. Yang pertama sesuai dengan POJK itu secara simpel itu non-fixed income atau gajinya atau pendapatannya itu secara harian, kemudian pekerjaannya apa tanggapannya Pak Bupati sendiri? Terus yang ketiga UMKM itu masuk. Bagaimana dengan pihak leasing sendiri Bang? Apakah ASN yang melakukan cicilan ini juga bisa mendapatkan restrukturisasi? Kalau kami saat ini belum bisa karena kami merujuk ke POJK. POJK nomor 10 itu. Kalau misalkan ada nanti akan kalau misalkan sudah keluar untuk ASN itu akan disosialisasi kembali. Jadi menunggu peraturan berikutnya. Menunggu peraturan. Iya, surat. Iya, kalau misalkan ada, kalau misalkan memang di situ secara fixed income bisa untuk mengajukan. Gitu. Baik Bang. Adio Pratama. Dari mana ini? Kepala Positif Group, Pos Ampana. FIF ya? Iya. FIF Ampana. Oke, makasih Bang informasinya. Sama-sama. Itu mencakup pelaku usaha maupun ASN. Itu debitur yang dengan catatan debitur yang terdampak. Cuma biar ASN. Nah, tadi undang-undang loh. Kalau tadi mohon maaf Pak, saya tidak bicara karena tidak diberi kesempatan. Karena saya paham ya. Karena mungkin saya paham gitu maksudnya. Jadi kalau di regulasi mandiri Pak, ASN pun bisa. Bisa. Dengan catatan dia terdampak. Nah, dalam hal penilaian bank nanti banyak asesmen. Saya akui itu. Yang pertama, asesmen pertama Pak untuk ASN itu, yang pertama statusnya lancar sebelum ada kejadian. Sebelum ada kejadian, berarti baik itu. Ya. Yang kedua statusnya itu harus punya. Yang kedua ASN ini kalau meminta kebijakan, dia harus berstatus positif corona. Nah, itu lagi. PDP. Kemudian kondisi yang ketiga adalah terjadi pengurangan pembayaran gaji dari pemerintah atau pemberhentian pembayaran gaji atau penundaan pembayaran gaji. Itu yang bisa kita akui untuk ASN yang diberikan usulan keringanan Pak. Harus itu tadi sampaikan. Nah, makanya intinya harus bikin surat bupati. Surat saja. Sekarang kekuatan surat bupati. Apa dasar hukumnya? Jadi dia kena undang-undang saat ini dalam keadaan siaga darurat COVID, mungkin bisa saja ketika diminta secepatnya surat itu harus ditandatangani bupati, pihak pegawai atau siapa yang berkepentingan terhadap tugas itu membuat surat secepatnya terburu-buru, ya. Makanya kali-kali tetapi nilainya kali-kali bagaimana itu? Nilainya tetap sebagai surat resmi.
Karena Pak Bupati yang bertanda tangan atau pejabat yang bertanda tangan. Iya, cabut dulu surat itu, baru keluarkan surat edaran baru, turunkan surat edaran baru, kirim ke semua perbankan dan non perbankan tadi.